Jadi di kitchen itu penuh tekanan nggak kerjanya? Penuh tekanan pasti. Soalnya kita dituntut perfect ya. Terong Oh, terong dikasih goreng. tepung Heeh. terus dikasih madu. Oh, chefku orang Perancis itu suka banget. Oh, ini makananku di desaku. Sertifikasi cara buka bulu babi itu. Oh gitu ya. Hanya Cuma untuk cara membuka bulu babi. iya, orang-orang Eropa yang pengen belajar itu kan harus ke Jepang. Siap, Seru siap. nih ngomong chef nih. Iya. Oke, jadi main course ya, main course ya. Mm-mm. Jadi pernah nggak di bagian appetizer? Pernah, pernah. Pernah juga. Pasti pernah. Pernah. Oh, apakah chef itu harus merasakan semua? Iya, pasti. Harus multi talent. Soalnya ketika satu tim itu Mm-mm. satu tiba-tiba cabut, Mm-mm. entah vacation atau udah cabut, Mm-mm. pasti satu orang ini harus cover kan. Mm-mm. Jadi semua harus cover ini dia. Semua orang Mm-mm. ketika satu libur, yang ini harus bisa cover kerjaannya dia ini. Mm-mm. Jadi dituntut seberapa bisa gitu. Oke. Tapi buat pemula biasanya dikasih ke appetizer dulu. Appetizer ya, Iya, soalnya lebih apa ya? lebih gampang. Gampang, lebih ringkas. Dapatnya kemana, Mas? Apa ya itu? Appetizernya. Suruh bikin apa gitu, nyiapin apa? Bikin ini ya, salad-salad gitu lah. Salad-salad ya. Iya, salad-salad terus apa lagi ya? Oh, berarti yang Goreng-gorengan, ada goreng-gorengan. Oh, ada gorengan. Ada gorengan. Terong Oh, terong dikasih goreng. tepung Heeh. terus dikasih madu. Oh, chefku orang Perancis itu suka banget. Oh, ini makananku di desaku, di rumahku ini makananku. Hah? Terong dikasih tepung terus dikasih madu. Madu fresh ya. Heeh. Yang ada apa itu? Ada cangkang-cangkangnya gitu loh. Heeh. Suka banget dia. Ternyata orang bule juga suka gorengan. Baru tahu itu. Tapi terong goreng, Bos. Terong goreng. Terong goreng. Ya? Terong Iya. goreng. Terong crispy atau terong goreng nih? Terong crispy. Terong crispy ya. Dikasih madu. Wih. Inovasi baru nih. Aduh. Ternyata ada gorengan juga di ini Eropa itu. Iya. Mm. Kirain nggak ada. Iya. Kirain, ya mereka makan gitu-gitu aja lah. Iya, bayanganku orang Eropa itu ngindarin gorengan loh. Ternyata ada ya. Ada juga ya. Ada juga Ada juga menu ya. gorengannya. Heeh. Jadi ngapain? Maksudnya masakan apa aja itu? Berarti targetnya Eropa ya. Mm-mm. Yang mau makan ini orang Eropa rata-rata ya, karena Iya. salad kan. Tapi orang Eropa itu ini lebih suka, kalau ke Asia dia lebih mau mencoba masakan Asia sih. Siapa? Orang Eropa. Orang Eropa. Hmm, Oh iya kan pasti. udah bosan kan. Di sana juga ada ini ya, restoran Asia besar, restoran Asia paling besar di sana. Di Maldives. Di Maldives, di Mm-mm. tempatku itu. Mm-mm. Bukan paling besar ya, besar ini. Ada satu restoran itu 5 kitchen kayaknya. 5 kitchen. Iya. Satu ini Asia Tenggara, restoran Asia Tenggara. Terus 2 ini apa, buat kids corner gitu. Jadi buat apa ya? Buat menu anak-anak tapi yang Asia gitu. Terus yang ketiga menu sushi. Sushi. Sushi sashimi, terus yang mentah-mentah itu lah pokoknya. Mm-mm. Terus yang ketiga sushi tapi dia live cooking. Oh, live cooking. Apa Oke. ya? Apa namanya, lupa aku. Orang Jepang langsung. Jadi dia bikin sushi di Langsung. depan langsung. Heeh. Bahannya ditaruh sini semua. Iya, iya, live cooking. Paham ya. Jadi mau apa, aku ada salmon, ada ini, ada bulu babi, ada ini. Tapi bulu babi enak nggak sih tuh? Bulu babi ternyata ini nggak begitu apa ya, ya biasa lah. Biasa lah. Oh, sampai udah pernah coba? Udah pernah Udah. coba. Biasa aja. Asin gimana gitu, asin gurih. Assassin's Creed ya. Iya. Tapi cara ngebukanya gimana tuh ya? Nah itu bahaya itu kalau Iya kan? nggak tahu, itu bisa bikin ini orang meninggal loh. Iya, 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 iya. Itu ada sertifikasinya. Oh Dan gitu. sertifikasinya cuma ada di Jepang. Cuma di Jepang. Iya, yang mensertifikasi cara buka bulu babi itu. Oh gitu ya. Hanya Cuma- untuk cara membuka bulu babi. Iya. Orang-orang Eropa yang pengen belajar itu kan harus ke Jepang. Wow.
Ngeri ya. Terus orang yang pengen belajar motong bulu babi itu pasti dia beli pisau dari Jepang, terus dia memperkenalkan, oh pisau paling bagus itu di Jepang. Pisau paling bagus di Jepang ya. Ternyata Betul ya. iya, handmade loh di sana. Handmade ya. Handmade pakai tangan loh, ngukal gini loh, sampai tajam loh itu. Gila. Oke. Kita balik ke appetizer lagi deh. Jadi waktu Mas Donis itu mencoba menghidangkan ya. Kan sebelum main course katanya kan appetizer dulu kan. Iya betul. Nah, dessert sudah pernah nggak? Dessert belum pernah. Oh belum pernah ya. Belum pernah. Ini belum pernah ya. Cuma bantuin doang mungkin. Bantuin doang ya. Iya. Untuk nata-nata buahnya, Nata cherry-cherrynya buahnya, gitu kan. iya. Apa plating ya istilahnya. Iya, plating. Ya. Seingat saya. Untuk nonton MasterChef ya. Tahu juga. Hah? Tahu juga. Tahu dikit Ngikutin lah. juga. Tahu dikit lah. Waktu masih sering nonton TV. Sekarang kan nontonnya YouTube, Bos. Oh, iya. YouTube lebih dari TV. Iya. Sekarang. Nontonnya MasterChef. Oke, jadi appetizer, main course. Targetnya orang Eropa semua ya. Targetnya orang Eropa semua. Yang lidahnya juga orang Eropa semua. Lidahnya orang Eropa. Sausnya pedas nggak? Oh nggak bisa pedas sama sekali loh. Nggak bisa mereka. Nggak bisa. Pedas dikit aja mereka tahu loh. Very spicy. Padahal di kita itu enggak ya. Enggak. Apalagi di Tan Boy Kun ya. Apa kemarin ya? Masa apa dia katanya pedas sekali, padahal udah pakai cabai yang besar doang loh itu. Cabai besar 2-3 tuh udah. Kamu kalau masak spicy ini, aku besok pasti ini nih sakit perut pagi-pagi. Oh gitu ya. Iya. Ngomongnya gitu. Gila. Dan mereka pasti habis makan pedas pasti ini cari es krim. Kelakuannya chef gue pasti ini habis makan pedas terus cari es krim dia. Pernah nanya nggak? Ini buat alasannya. Ini buat coating ini biar gak sakit perut besok paginya. Oh gitu, kirain untuk menetralisir rasa pedesnya aja. Oh bisa menetralisir rasa pedesnya kan, bisa pakai susu, krim atau air hangat. Tapi air hangat mainstream sekali. Mainstream sekali. Sangat mainstream. Itu hanya ada di Indonesia. Iya, pakai air hangat. Mulut rasanya meledak. Tapi memang cepet loh efeknya ketimbang kita minum es loh. Soalnya udah pengalaman ya saya. Tapi orang Eropa aja ngomong gitu ya. Ketawa pasti Tan Boy Kun. Tan Boy Kun tahu kan? Ngeri itu gak ada perut kayaknya, gak pakai lambung langsung ini dia. Kalau dia makan pedas-pedas itu kan. Gak ada lambung kayaknya. Tan Boy Kun ketawa pasti itu kalau. Pasti lah. Padahal cabai cuma seiprit kali ya. Orang Eropa bilang kok pedis. Pedas pasti. MG Dalena pun ketawa itu. Itu mereka ini ya, pasukan pedes-pedes. Iya, food vlogger yang kalau makan pedes ya Allah Akbar. Kacau. Jadi udah berapa disis yang ngomongnya kalau hidangannya? Hidangan ya, berapa dis? Udah macam-macam nih. Macam-macam. Udah macam-macam. Sampai ini lupa kadang. Kalau lihat langsung ingat, kalau ngobrolin kadang lupa. Kalau lihat langsung, oh ya aku pernah masak gini. Oh gitu ya. Difotoin nggak kalau misalkan harus masak? Nggak bisa foto ya. Nggak bisa foto, jarang. Kalau ada waktu doang pasti foto. Kalau nggak ada waktu nggak foto. Nggak foto ya. Mulai dari apa? Basic bikin mayones, bikin saus itu. Pasti pertama masuk dapur pasti rata-rata diajarin itu sih. Bikin salad, bikin itu. Baru ke main course-nya. Main course ya? Iya. Oke. Menarik nih. Jadi di kitchen itu penuh tekanan nggak kerjanya? Penuh tekanan pasti. Soalnya kita dituntut perfect ya. Dituntut perfect loh. Perfect ya? Dituntut perfect. Salah dikit? Ngulang. Wah. Iya. Pernah nggak? Pasti. Sering. Orang pasti. Semua chef pasti pernah. Sering? Enggak sering. Mas Doni sering nggak? Maksudnya kerja di kitchen kan? Tergantung chefnya ya. Dia ada yang chef yang sangat perfect sekali. Oh ini kurang bagus, ganti. Kadang kita nggak tahu kesalahannya apa.
Padahal nggak tahu ya. Nggak tahu, kayak di Master Chef gitu. Heeh. Oh, ini ganti. Heeh. Jadi ini buang waktu banget kadang. Kan finishingnya kan di chefnya itu ya. Kita masak Untuk platingnya. Iya, untuk platingnya dia. Kita masak, oke enggak, baru dia. Kalau enggak ulang. Kalau enggak ulang. Nah, pertanyaannya, kan kalau disuruh ulang kan pasti ini jadi makanan sisa dong. Enggak atau gimana? Ulang itu dalam arti ini ya, Buat dari awal. Oh, diperbaiki. Iya, diperbaiki. Oke, saya kira dari awal lagi bikinnya. Ada yang dari awal, kalau udah jelek banget udah buang. Buang pasti. Padahal enak tuh. Padahal enak. Kalau enggak itu kok mubazir ya. Pasti buat karyawan kalau enggak. Oh, karyawan ya. Kirain langsung dibuang gitu. Buang gitu. Oke. Ada yang chef tiba-tiba gak cocok nih sama dia. Dibuang langsung ada. Ada. Wah. Dibuang langsung ada. Dibuang langsung. Iya. Kok sayang banget ya gitu. Makanan dibuang. Emang gini ya, tergantung orang chefnya ya. Tergantung chefnya. Iya. Mas Doni selama kerja jadi chef pernah udah ada berapa kepala dapur dapatnya? Aduh, lupa aku. Puluhan udah. Udah puluhan. Semuanya dari Eropa. Enggak ya, baru ini ya, aku ke luar negeri baru berapa? Baru mau jalan 4 tahun ini berapa kepala ya? 1 2 3 4 5 6. Dari Eropa semua. Ada kemarin dari Singapura. Wah, gimana tuh kalau Singapura? Yang China Singapura. Bedanya si chef Singapura dengan Eropa gimana nih bedanya nih? Oh, beda. Bedanya gimana tuh? Kalau orang Eropa itu ini, dia jarang turun lapangan. Oh, jarang turun lapangan ya? Iya. Kalau orang Cina Singapura turun lapangan pasti ini teliti banget dia. Oh, diawasin satu-satu ya? Awasin satu-satu. Lebih apa, membentuk karakter kita ya. Kalau orang Eropa itu membentuk apa, dia lebih ngawasin, ngasih kebebasan buat kita. Menurut Mas Donis lebih berpengalaman yang mana nih? Maksudnya lebih berkesan yang mana nih? Sama ini ya, orang Singapura ya. Iya. Kenapa? Soalnya kalau kita ada apa-apa pasti dia bantu loh. Kalau orang Eropa luar kerja, kamu aku udah gitu. Oh, jadi dia sistemnya terima jadi ya? Betul, terima jadi. Kalau yang chef Singapura ini dia memang masih kayak care, mau ngasih ini familyku, ini keluargaku di sini gitu. Bedanya orang Eropa sama Asia gitu sih. Berarti lebih merdeka ya. Lebih merdeka yang ini ya. Iya. Kebanyakan lebih pikir orang Asia daripada Eropa. Lebih kira orang Asia daripada Eropa ya. Mungkin budaya juga pengaruh. Perfeksionis mana? Itu balik ke pribadi kalau perfeksionis. Oh gitu ya. Iya. Oh, bukan base karena di Asia di Eropa bukan, ya, bukannya. Oke, menarik. 20-an dishes nih. Iya. Mas Donis buat ya. Iya. Sebagai co-chef apa? Kalau di Indonesia ini ya. Asisten chef ya. Asisten chef ya. Iya. Oke. Udah puluhan dishes nih dibuatnya. Pulang kan puluhan lebih ya. Ratusan. Iya, ratusan ya. Wah, gila dong kalau ratusan. Iya, ratusan ya. Iya. Aku mikirnya puluhan karena yang dibuat kan hanya untuk orang Eropa aja kan. Beda tempat, beda hidangan. Oh, beda tempat, beda hidangan. Iya, pasti. Oh, waktu di Maldives itu bukan cuma satu tempat kerja ya? Bukan. Berapa? 1 2 3 4 ini. 4 ini. Pindah. Yang pertama intinya pertama itu buat inilah pijakan, nggak tahu apa-apa misalnya. Kalau udah tahu ada posisi bagus, lompat. Chef itu kalau nggak banyak lompat itu nggak banyak pengalaman dia. Oh gitu. Kalau nggak pindah-pindah kerja, nggak banyak pengalaman. Oke. Kalau di dunia lain mungkin beda ya. Semakin kamu fokus ke situ, semakin kamu pengalaman di situ ya. Kalau di dunia kitchen kamu harus nggak boleh lompat-lompat biar maju. Soalnya
ketika kamu pindah itu kamu mulai dari ini nol lagi, nggak tahu Oke. apa-apa kan. Jadi banyak nyerap ilmu baru lagi. Banyak nyerap ilmu baru. Oke, dari tempat kerja pertama masak di hidangan itu untuk Eropa kah juga? Untuk Asia. Asia. Hotel bintang 4. Hmm. Terus yang kedua hotel bintang 5 dapat. Terus hotel bintang 5, yang ini terakhir ini luxury. Nah, ini yang kedua dan ketiga masak di hidangannya untuk Eropa juga. Eropa juga. Iya. Hanya yang pertama yang Asia. Hanya pertama. Berarti dengan beragam masakan yang udah dibuat untuk orang Eropa kan udah terbiasa dong ya. Untuk mempraktekannya ketika liburan di sini bisa nggak? Nggak bisa. Karena ini ya bahannya mahal. Bahannya mahal, nggak bisa. Mending masakan Indonesia. Iya. Soalnya kangennya masakan Indonesia kalau aku. Tapi bisa masakan Indo. Bisa masakan Indo. Bisa ya? Bisa. Ala hotel. Pasti. Serius? Iya. Waduh, Bos, kalau udah balik dari Malis udah mau berkarir sini, jangan ke tempat lain lah, kita join aja lah ya, kerja sama ya. Lihat ke depan dulu. Iya. Kemarin itu aku datang ke Maldives itu bikin apa ya? Korean chili chicken kayak gompao itu bikin apa? Gompao black pepper sauce. Tapi bikin bukan sausnya udah jadi ya, kita bikin dari nol. Sausnya tuh gimana? Sausnya tuh bikin dari nol. Kan kalau di kita kan di Indonesia, ada salsa, bumbu black pepper udah jadi. Di sana enggak? Kalau di sana enggak, mulai dari nol. Bikin sendiri, racik sendiri. Tapi kan tanaman kita lebih otentik. Kan kita tanaman kita ke itu kan. Aku nggak dengar komennya sesampean. Gimana tuh? Responnya tuh? Enak, gurih. Gurih ya. Terus kurang black peppernya, Mas. Oh iya, ini dia pakai apa? Saset. Oh iya. Gak bisa komen aku, emang ini konsisten rasanya, enak. Tapi kurang nendang. Black peppernya kurang kan? Kurang. Kalau itu saya sepakat juga sih, kan saja kan pesan satu kan. Iya. Bukan apa ya? Bukan harus kebanyakan, tapi kurang banget. Gak ada rasa black pepper, dikit doang. Dikit kan. Tapi enak kan? Enak. Pakai nasi, aduh. Mantap kan? Iya. Rice bowl ini. Sayangnya saya habis makan. Oh iya. Waktu mana? Iya kan? Iya. Rencana nggak kemana-mana. Tiba-tiba kita culik. Ngobrol banyak di sana kan? Iya, sampai malam. Sampai diusir. Tapi menarik. Iya, tadi malam kan. Oh iya. Gak sia-sia lah aku ngajak tadi malam sampean tuh kan. Gak sia-sia banget. Gak sia-sia banget kan. Jadi tolonglah kalau udah nggak mau balik-balik ke Maldives. Boleh lah ya. Kita atur strateginya. Ya. Iya. Itulah kita atur. Kan masih lama tuh. Masih mau kepikiran berkarir di Maldives 5 tahun ke depan kan? 5 tahun 10 tahun lagi kan kayaknya. Enggak, 10 tahun. Kebanyakan. Kebanyakan. 5 tahun lah. 5 tahunan lah ya. Cukup lah. Iya. 5 tahun. 5 tahunan ya. Oke, jadi sebelum saya tutup ya, karena nggak kerasa loh, hampir sejam loh. Iya. Nggak kerasa hampir sejam. Aku nanya beberapa pertanyaan sebelum pertanyaan pamungkas. Gini, karir di dunia chef itu bagus nggak? Karir di dunia chef itu bagus nggak? Tergantung ini ya, koneksi. Gimana tuh koneksi? Koneksi ketika kamu kerja di dunia chef, pasti ada head chef. Ya, kepala itu, dapurnya. Iya, ketika head chefmu oke sama kamu dia pindah, pasti dia ngajak kamu. Oke. Terus temen, terus kita harus punya good relationship sama temen juga. Ketika dia pindah, kayak aku punya temen, dia pindah ke Dubai, terus pasti dia kontak aku karena dia cocok kerja sama aku. Ada lowongan nih, mau nggak kesini? Intinya itu sih. Ini harus jaga koneksi. Berarti kalau begitu pernah nggak Mas Donis dalam satu momen timnya nggak kompak di dapur nih? Pernah? Nggak pernah. Mungkin ini ya sering beda pendapat
sering. Tapi kalau gitu nggak pernah. Beda pendapatnya itu kayak gimana? Beda pendapat ini apa ya? Aku inginnya perfeksionis. Enggak usah, cepet aja. Yang penting keluar makanannya. Gitu-gitu ya. Iya. Kirain ini apa pas testing sama, finishing sama, tapi prosesnya kadang chef itu dilihat ini dari prosesnya juga. Oh gitu ya. Pernah nggak satu momen beda pendapatnya tuh, oh ini asin, oh ini udah oke nih rasanya. Pernah ya? Pernah. Asinnya orang kita sama asinnya orang bule itu beda loh. Gini. Berarti kalau kita nganggap asinnya itu nggak asin nih. Berarti dia asin banget tuh. Iya. Ya nggak asin banget. Ya, tapi asin lah. Iya. Berarti emang lebih sensitif lidahnya mereka ya ketimbang kita ya. Kita kan nggak ada sensitifnya bos. Kita lidahnya gurih. Oh gurih. Gurih asin gitu. Mana ya? Lebih gurih mana dan lidahnya orang Jepang? Wah. Kalau lidahnya orang Jepang itu ya pedas gak bisa, cuma manis doang. Dengan lidahnya cewek Jepang. Waduh. Belum ngerasain. Tapi orang Jepang sukanya manis-manis loh, beneran. Iya sih memang. Manis-manis dia. Manis-manis. Gak tahu ya kalau ceweknya ya. Lidahnya gak tahu. Lidah. Oke. Kalau misalkan ada yang tanya gini Mas. Kita balik ke dunia chef lagi ya. Gajinya oke nggak? Gaji oke dan Indonesia daripada di Indonesia gitu loh. Soalnya di sana terima bersih. Aku aja kerja di sana itu setelah habis menikah ini jarang lah megang cash. Soalnya di sana udah ini mau beli apa-apa tinggal sebut nama karyawan udah kepotong dari gaji. Jadi gajiku full ke istri gitu. Oke, jadi misalkan gaji tiap bulan ya. Nah, ya misalkan ada kebutuhan bulanan nih, aku beli ini dalam satu bulan terakumulasi, langsung terpotong dari gaji tuh. Iya, soalnya di sana kan satu resort, satu hotel, satu pulau. Ini nggak kemana-mana gitu. Iya juga sih. Jadi mau kemana juga belinya ya? Iya. masuk. Kita disediain juga di toko, terus restoran buat karyawan. Oh ada juga ya? Terus kafe buat karyawan. Minuman pernah buat? Sering? Minuman ada juga buat. Ada yang buat minuman halal sama non halal di sana. Yang halal itu kayak mana? Halal itu jus gitu. Iya jus itu. Jual jus apa susu apa milkshake apa gitu. Non halal? Non halal mocktail, koktail. Oh iya. Pasti ada. Mereka tapi di sana ada maksimal konsum berapa shooter. Maksimal sekarang itu berapa ya? 250 mili kayaknya. Kalau lebih mabuk berarti? Kalau lebih nggak boleh. Karena? Peraturan hotel nggak boleh sampai mabuk banget gitu. Efeknya kenapa itu kalau lebih deh? Mabuk? Iya mabuk. Oh mabuk nggak ya? Kerja untuk akhir ujung-ujungnya. Oh iya. Ada ini maksimum konsum. Paham. Berarti gaji maksudnya gaji di luar sebagai chef lebih oke ketimbang di Indonesia. Kalau jawabannya gitu, apa bedanya dong dengan TKI lain yang profesinya selain chef? Wah, belum tahu aku. Oh, belum tahu tuh nggak berani jawab. Belum pernah tanya ke TKI yang lain. Iya dong. Iya. Tapi pernah nanya nggak misalkan ya? Ada teman chef nggak di Indonesia yang kerja di Indonesia? Ada. Memang faktanya lebih tinggi di luar. Betul. Iya karena soalnya meskipun lebih tinggi di Indonesia, tapi kita kan ada biaya ini jalan, biaya itu, beli bensin, terus beli ini itu, terus belum kepotong BPJS, kepotong asuransi kesehatan, asuransi jiwa, pasti ada itu. Loh di sana memang nggak ada BPJS? Di sana nggak ada, asuransi 100% ditanggung perusahaan. Jadi nggak kepotong gaji. Oke, enggak. Jadi gaji. Jadi slip gaji itu nggak ada ini,
Nggak ada. Dipotong BPJS, pajak, Nggak ada ya? Nggak ada. Jadi pure 100%. Iya, pure. Gila. Pantes sampean bilang iya sih. Meskipun alasan logis lainnya ya karena apa? Di sana dibayarnya pakai dolar juga kan. Betul, kita bisa memanfaatkan ini ya. Ketika rupiah lemah, drop langsung dolar kan stabil. Iya, masuk sih. Jadi ya ini terakhir nih. Karena tadi udah terjawab sudah pertanyaan itu ya. Yang mau bercita-cita jadi chef misalkan ya. Misalkan ada orang tua punya anak, misalkan sampean mau jadi ya, chef. Misalkan saya lah ya. Apa yang harus saya penuhi persyaratannya? Yang pertama pasti ini ya, sekolah, sertifikat. Sertifikat entah D1, entah SMK, entah. Tapi sekarang kalau mau ke luar negeri inilah SMK Boga juga bisa. Tapi Boga ya? Tapi persaingannya ketat banget. Oh, ketat banget. Iya. Minimal D1 lah. D1 ya. Kenapa aku bilang ketat banget? Soalnya ada temanku yang SMK kan bisa. Tapi saingannya wah, harus bisa bahasa Inggris ya. Iya. Yang pertama itu. Terus yang kedua ada pengalaman kerja di hotel bintang 4 atau bintang 5 selama minimal 1 tahun. Oke. Kalau mau kerja di luar negeri. Terus bisa langsung, kalau mau bisa langsung, kalau ke Maldives ya. Kalau ke Maldives itu bisa langsung apply di jobmaldives.com. Jobmaldives.com. Iya. Oke. Di sana udah ada semua tuh loker-lokernya. Udah ada alamat email, udah ada semua jelas. Oke. Nah, jadi tadi kan ngomongnya D1. D1 ini jurusan Tata Boga atau? Tata Boga. Harus Tata Boga. Harus Tata Boga. Oh iya, oke. Tapi Tata Boga sini di mana ya? Paling dekat dari sini? Makassar ya? Oh, nggak tahu di sini. Tahu Makassar sih. Makassar. Ada sana kalau jurusan Tata Boga. Tapi nggak tahu tuh SMK-nya atau universitasnya, aku lupa itu. Aku nggak tahu kalau di Luwu. Aku juga nggak tahu dulu. Ya harusnya ada sih, karena hotel aja di Luwu udah berapa tuh? Udah lumayan ya. Udah 3 atau nggak salah tuh. Maksudnya hotel-hotel yang bener yang kayak Swiss Bell ya, ambil potokannya. Iya, Swiss Bell. Terus apa itu? Bukan hotel rasa penginapan ya, bukan. Estrella. Kemana nginep di mana? Swiss Bell doang kemarin. Swiss Bell kan? Iya, lumayan lah ya. Oke lah, jadi nggak kerasa nih sejam. Udah sejam. Thank you for coming. Jadi oke, sebelum gue tutup bener-bener nih. Jadi karena tadi ngomongnya Mas Donis Englishnya ngimprove. Iya kan. So sesama teman Indonesia tuh ngomong Indonesia atau ngomong Inggris? Kangen ngomong bahasa Indonesia pasti. Kangen. Tapi kalau ada temen kayak kita berdua terus ada temen orang luar, pasti kita mau bahasa Inggris. Oh gitu ya. Respect lah kita. Respect ya. Iya. Karena kan sana Anda sebagai ini kan. Apa sih bahasa Indonesia ya? Pramu apa? Pramuniaga apa? Ada tuh bahasa Indonesianya, pelayan hotel itu. Ini waiter bukan? Bukan. Pramusaji. Kayak gitu-gitu, pramuniaga ke pramusaji, lupa aku. Pramusaji kayaknya ya. Pramusaji. Yang apa? Kalau kita masuk hotel, selamat pagi Bapak gitu kan. Iya. Oke. So your English is more fluent than before, right? Iya. Ya, karena 4 bulan aku podcast susah nyari sini bintang tamu, kita tiktokan bahasa Inggris bos. Jadi kita menyesuaikan full aja lah, full Indonesia aja lah, nggak apa-apa juga sih. Karena untuk jaga bahasa Inggrisku biar nggak drop gitu. Harusnya dibiasakan ya. Memang. Iya, makanya saya kebanyakan monolog tuh loh. Padahal harusnya kan lebih banyak dialog. Karena kalau dialog itu kan oh Mas Doni sih ngomong gini, kita ngerti, dia tadi ngomong gini gitu. Kita dapat pertukaran informasi kan melalui percakapan itu, jadi
sekalian kita belajar gitu kan. Rasa Ketimbang ingin- monolog ya, monolog nggak ada yang koreksi loh. Makanya saya kalau ada orang nanya mau belajar speaking, aduh nggak bisa kalau misalkan lingkungannya nggak terbentuk dulu. Harus terbentuk. Saya pengalaman dari Pare soalnya. Oh, Pare itu tiap hari bahasa Inggris dari bangun pagi, Iya. bangun tidur sampai Mm-mm. mau tidur. Jadi makanya aku langsung ambil kesimpulan waktu itu. Bahasa Inggris kan ada listening, reading, writing, speaking kan. Listening, reading, writing itu kita masih bisa latih sendiri selama kita udah ngerti caranya. Speaking nggak bisa. Speaking Bos. nggak bisa, Nggak harus bisa. Dua arah. Ya? Meskipun kita udah ada mentor ya, Mm. udah ada guru lah misalkan, nggak bisa. Dia lingkungan menurutku. Nah lingkungan ini bukan cuma sekedar kita ngobrol begini, tapi pembiasaannya itu habit kan. Oke lah, jadi kapan balik ke Maldives? Balik ini bulan ini tanggal Bulan ini? 29 29 ya, tanggal 29 ya. Singapura. Saya diajakin dong, gimana caranya? Nanti kalau ada lowongan saya share. Boleh lah ya. Biar cuma selamat pagi Bapak, ya nggak apa-apa kan. Yang penting kan cuannya gede sana kan. Iya. Sama ngimprove bahasa Inggris ya. Betul. Yang paling penting itu di dunia Sama bisnis ya. ini cari istri boleh. Itu bonus ya. Bonus itu. Itu bonus ya. Tapi aku respect sih kalau sama orang Eropa itu. Maksudnya kalau mereka soal profesionalitas lah ya. Profesionalitas aja. Yang lain masih bisa pertimbangkan lah. Kalau profesionalitas aku jempol. Terutama Iya, masalah punctuality ya. Iya. Masalah on time tuh. Waduh, seneng banget tuh. Jadi kadang saya kalau janjian sama orang tuh ya, kalaupun molor ya. Itu kan memang berat terus kalau lingkungan bang ya. Cuman itu kan balik-balik ke orangnya lagi kan. Kalaupun saya molor itu cuma berapa menit lah. Cuman itu aku udah kayak anggap gimana ya, kayak anggap wasting time banget. Betul. Apalagi kayak kemarin kita udah janjian kemarin kan. Aku cerita kemarin gara-gara kenapa saya nggak jadi datang kan. Iya ketika. Asem banget. Aduh udah nunggu sejam lagi. Tahu gitu atau aku podcast kemarin lah. Iya kan. Jadi kesana ajakin dong. Pasti Bang. Iya. Pasti tak kasih info dulu. Gimana caranya ke sana kan? Biar cuma selamat pagi kakak gitu kan. Jadi orang saji. Good morning. Buongiorno. Bojo. Kalau bahasa Itali, halo apa ya? Hola. Bonjour tetap. Bonjour ya. Bonjour ya. Bonjour bahasa Italia. Kalau Prancis kan bonjour. Bonjour. Ya. Beda ini ya, pronunciation, pengucapan. Asli Prancis itu bahasa sama pengucapannya kayak langit dan bumi pengucapan. Kayak ini orang Gremeng. Iya. Kayak orang ini. Mas mending Jerman lah. Iya pasti. Kalau orang Prancis alay ya. Bukan saya ngomong. Oke lah, thank you Mas Udusnya. Sukses terus di Maldives dan kalau sudah nggak mau ke Maldives boleh lah kode-kode ya. Jangan ke tempat yang lain dulu kode-kodenya ya. Oke, thank you Mas Donis dan sukses terus di Maldives dan my pleasure Mas. See you in our achievement. Thank you. Saya selalu ngomong tuh kalau sama bintang tamu karena saya berpikir bahwa setiap orang punya pencapaian. Betul. Jadi saya tunggu dong pencapaian selanjutnya seperti apa kan ya. Oke. Thank you Mas Nurusnya. Jadi kita tutup. So stop the record and then end the podcast.